Haleluya, shalom, shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Mari dalam Pray From Home kita sama-sama siapkan diri. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur sepanjang hari ini pemeliharaan-Mu, berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersyukur senantiasa kepadamu, dan kami mau berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan sudah berdoa, kami siap mendengar firman-Mu, dan kami juga akan berdoa syafaat buat saudara-saudari kami. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, malam ini saya akan sharing tentang kekuatan baru. Kita butuh kekuatan baru setiap hari. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan baru setiap hari kepada setiap orang yang memintanya. Oleh sebab itu mari kita baca dari Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Dikatakan demikian, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Yang menjadi pertanyaan buat kita malam ini, siapa sumber kekuatan baru kita? Tentu kita sadari bahwa sumber kekuatan baru kita adalah Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya." Sekali lagi, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Mari dengan jujur datang kepada Tuhan dan minta kekuatan baru. Sekali lagi, bagi Anda yang letih, lesu, berbeban berat, yang sedang lemah, loyo, datang kepada Tuhan. Dengan jujur, rendahkan hati datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan baru buat kita. Tuhan juga sumber semangat kita. Dan Tuhan selalu siap memberikan semangatnya buat kita. Ingat, dalam bahasa Yunani kata semangat adalah entheos. Entheos. En dalam, theos Tuhan, di dalam Tuhan. Orang yang bersemangat artinya dia di dalam Tuhan. Orang yang tidak bersemangat artinya dia di luar Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama di dalam Tuhan senantiasa. Hal yang kedua, bagaimana cara mendapatkan kekuatan baru? Mari kita belajar mengakui kelemahan kita kepada Tuhan. Tak seorang pun di antara kita yang kuat. Kita tidak semua hal kita kuat. Tidak semua hal kita mampu. Namun kita belajar dengan jujur berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku punya kelemahan. Aku punya kekurangan. Aku punya hal-hal yang harus aku akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku sering tak mampu. Aku butuh Engkau Tuhan. Mampukan aku." Dengan rendah hati, datang kepada Tuhan. Akui dengan jujur bahwa kita ini butuh kekuatan dari Tuhan. Dan minta kepada Tuhan secara langsung. Kita tidak perlu minta kepada manusia. Kekuatan manusia terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Dan oleh sebab itu mari kita belajar menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan artinya benar-benar menyisihkan waktu kita buat Tuhan. Sebab Tuhan tersedia, selalu siap sedia 24 jam.
Masalahnya kita ini terlalu sibuk, kita ini terlalu melakukan hal-hal yang kurang perlu. Mari malam ini kita belajar untuk menyisihkan waktu kita, baik di pagi, baik di malam hari. Kita sisihkan waktu kita untuk Tuhan, dan itulah nantikan Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Tuhan adalah sumber segala yang kita perlukan dan butuhkan setiap hari. Manusia dapat menolong kita, tapi terbatas. Manusia dapat menguatkan kita, tapi terbatas. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan tidak pernah lelah dan lesu. Yesaya 40 ayat 28 berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya." Tuhan tidak pernah lelah dan lesu. Tuhan juga adalah sumber hikmat kita. Dalam Yesaya 40 ayat 28 dikatakan, Tuhan adalah sumber hikmat kita. Pengertian-pengertian yang baru dari Tuhan akan Tuhan singkapkan. Tuhan akan nyatakan segala sesuatu yang terselubung buat saudara akan tersingkap. Mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari wajahnya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menjadi orang yang kecewa karena kita menanti-nantikan Tuhan, namun tidak ada jawaban dari Tuhan. Tuhan selalu siap menjawab doa-doa saudara. Seringkali waktu kita berdoa, kita hanya cerita apa yang kita mau, tanpa kita mau mendengar apa yang Tuhan mau. Mari kita belajar untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Baca firman-Nya, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh setiap hari. Luangkan waktu baca firman setiap hari. Dan Tuhan akan menguatkan saudara. Tuhan akan memampukan saudara menghadapi badai demi badai. Sebab kita tahu Tuhan selalu memberi kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31 katakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sekali lagi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan pasti mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti Raja Wali. Raja Wali, dia kepakkan sayap waktu dia mau terbang. Tetapi setelah itu angin akan membawa dia terbang. Angin yang kencang tidak perlu diimbangi dengan kepakan sayap yang kuat. Karena ketika Raja Wali mencoba mengepakkan sayap di tengah angin yang menerpanya, maka sayap bisa patah. Ketika kita membuka tangan kita, kita mengangkat tangan kita, ketika ada angin, ketika ada badai, biarkan angin itu mengangkat kita makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ingat, angin membuat Raja Wali terbang makin tinggi. Demikian pula kita. Kalau ada badai, kalau ada angin, jangan berisik, jangan ribut, tapi mulai tenang. Buka tanganmu, angkat tanganmu, dan biarlah Tuhan yang turun tangan menguatkan saudara. Malam ini, apapun pergumulan saudara, kuatkan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan goyah. Tuhan adalah semangatmu, Tuhan adalah kekuatanmu, Tuhan adalah perlindunganmu, Tuhan adalah pembelamu, dan Tuhan memberi kekuatan yang baru setiap hari bagi setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh. Sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber pengertian, sumber segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan. Tuhan hanya mau, datanglah kepadaku, carilah wajahku, melekat erat denganku, dan aku akan berbicara kepadamu.
Waktu Tuhan bicara, buka telinga kita. Tuhan banyak bicara lewat firman. Tuhan banyak bicara lewat Alkitab yang kita baca. Dan Tuhan juga bisa memberikan impresi, kata-kata yang ada di dalam hati kita. Semakin kita mendekat erat dengan Tuhan, makin kita mudah dengar-dengaran dengan Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati kebaikan Tuhan. Yesus selalu menjadi contoh. Dia bangun pagi-pagi untuk menyisihkan waktunya untuk doa. Dan dia di malam hari, dia menyisihkan waktunya untuk doa. Kalau Yesus sendiri berdoa, bagaimana dengan saudara malam ini? Sebagai kalimat terakhir sebelum saya berdoa bersama-sama dengan saudara. Tuhan tak pernah meninggalkan orang yang berharap dan menantikan Tuhan dengan kesungguhan hati. Sekali lagi, Tuhan tak pernah meninggalkan orang yang berharap dan menantikan Tuhan dengan kesungguhan hati. Tetap semangat dan nikmati kekuatan baru. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, malam ini kami bersyukur kami bisa berkumpul bersama-sama dengan para kekasih Tuhan di berbagai desa, berbagai kota, berbagai negeri, berbagai benua. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan. Kami membuka tangan kami minta kekuatan baru dari-Mu. Kami minta hikmat yang baru dari-Mu. Kami minta semangat yang baru dari-Mu. Dan kami mau antusias, enteos, bersemangat karena kami di dalam Tuhan. Dan malam ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan masa depan kami serahkan padamu. Karena Tuhan punya masa depan yang gilang gemilang, yang indah, yang cemerlang buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami minta kekuatan baru, urapan baru turun atas kami. Dan malam ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit. Hamba-Mu berdoa buat Pendeta Kristoporus Sunur yang sedang mengalami COVID-19. Hamba berdoa Tuhan menjamah kesehatannya dan memulihkan kesehatannya dan keluarganya. Kami juga berdoa buat Ibu Adriani Sunur dan keluarga besarnya. Biarlah bisnis yang dia kelola Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan buat permintaan-permintaan doa yang masuk dalam WA hamba-Mu ini. Kami juga berdoa buat keluarga Yohanes Edi, satu demi satu keluarganya disembuhkan dan dipulihkan. Dan kami percaya ada mujizat Tuhan buat papanya. Dan ada mujizat Tuhan buat keluarga Yohanes Edi. Kami menyerahkan Ama Maria yang sedang ada di rumah sakit di Singapura. Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Dan biarlah keluarga dan keluarga besarnya pun mendukung dalam doa. Tak lupa kami berdoa buat Pak Slamet yang ada di Jajak. Tuhan menyembuhkannya dari stroke. Keluarga dan keluarga besarnya saling menguatkan, memberi semangat. Sehingga Pak Slamet dari hari ke hari makin bersemangat. Kami bersyukur pula buat Dedi Paulus yang ada di Solo. Tuhan sudah menyembuhkan dan hamba-Mu ini mulai berjalan. Dan kami percaya Tuhanlah kekuatan buat hamba-Mu. Kami tak lupa berdoa buat kekasih Tuhan yang lain yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Tuhan menjamah tubuhnya, menjamah jiwanya, dan terutama biarlah baik roh, jiwa, dan tubuh sehat, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat yang sedang mengalami tekanan jiwa, yang stres, yang depresi, yang psikofrenia, yang galau. Kami berdoa, yang depresi juga, Tuhan jamah jiwa mereka. Dan biarlah kami rebut jiwa mereka dalam nama Yesus. Sembuhlah mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa yang sedang mengalami sakit di jantung, di paru-paru, yang di kepala, yang di mata, yang di ginjal, yang di tulang. Tuhan menjamah kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa sekarang buat para pebisnis, pengusaha, dan para karyawan yang bekerja sama dengan mereka.
Biarlah mereka bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam integritas Tuhan, dalam kejujuran, dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya menyenangkan hati manusia. Dan kami minta berkat-Mu, rahmat-Mu, perlindungan-Mu ada pada mereka. Bagi mereka yang mengelola toko, mengelola apotek, mengelola gudang, mengelola dealer motor, dealer mobil, yang mengelola hotel, rumah makan, yang mengelola industri-industri pertambangan, industri pertanian, industri perkebunan, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain termasuk industri transportasi yang setiap hari berjalan. Kami berdoa ya Tuhan, pabrik-pabrik juga, biarlah semua Tuhan lawat, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Dan malam ini kami memberkati mereka, sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan, terus berusaha yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi yang hari-hari ini sedang mempersiapkan diri mereka untuk ujian akhir semester. Terima kasih Tuhan, urapan Tuhan, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, dan kesehatan yang prima dari Tuhan turun atas mereka, sehingga ketika mereka menghadapi ujian akhir semester, mereka dapat menyelesaikan dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan para tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, di klinik-klinik, di puskesmas. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, dan biarlah mereka bekerja dengan penuh syukur, penuh sukacita, sehingga orang-orang yang mereka layani pun cepat mengalami kesembuhan dan pemulihan. Hamba berdoa buat yang sedang mencari jodoh, Tuhan memberikan jodoh yang terbaik buat mereka, mempertemukan pasangan yang terbaik buat mereka. Dan bagi keluarga-keluarga yang sedang menantikan kedatangan baby, kami berdoa Tuhan memberkati kandungan dan benih dari pasangan-pasangan yang sudah menikah, sehingga mereka memperoleh baby. Terima kasih ya Tuhan, yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka pintu-pintu yang tertutup, bahkan Tuhan memberikan pekerjaan yang baru buat mereka. Kami memberkati bangsa negeri Indonesia, turunkan rahmat-Mu, berkat-Mu, kasih setia-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu turun atas bangsa negeri Indonesia. Dan biarlah Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, bersama Ma'ruf Amin, dan tim pemerintahan yang ada bersama TNI Polri dapat menjaga keamanan ketertiban bangsa negeri Indonesia. Biarlah Indonesia dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari keos, dijauhkan dari huru-hara, dijauhkan dari anarki, dan segala sesuatu yang mencoba mengganggu NKRI akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudariku yang tinggal di luar negeri, yang sedang mengalami lockdown seperti di Eropa, juga seperti di Malaysia. Kami berdoa, Tuhan tolong, biarlah warga negara dan penduduk yang tinggal di sana benar-benar menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, penghiburan, kekuatan, pertolongan Tuhan ada pada kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang tinggal di luar negeri. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami bersyukur, kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan-Mu, dan kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, kuasa, kasih, mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan kami membutuhkan kekuatan baru setiap hari dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Sampai jumpa esok hari, kita sama-sama dalam Pray From Home. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.